Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan tugas topik 4, ruang kolaborasi, perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Esti Ismawati MPD. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Azizul Zianur Zaman, Indah Yuliana, dan Tafif Awalia Noviati. Perintah, silahkan berbagi pemikiran mengenai pandangan mengenai pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran kepada rekan sekelompok. Kemudian diskusikan pertanyaan berikut ini. Pertanyaan ke-1. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran? Pembelajaran berbasis ZPD atau Zone of Proximal Development adalah proses pembelajaran yang melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. Konsep zona perkembangan proksimal merupakan konsep yang penting untuk mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran. Individu dapat mencapai potensi maksimal mereka melalui bimbingan dan dukungan dari orang lain yang lebih berpengalaman. Penerapan Zone of Proximal Development dapat dilakukan dalam berbagai konteks pembelajaran, baik dalam pendidikan formal, pelatihan profesional, ataupun dalam lingkungan kerja. Menurut saya, pembelajaran pada Zone of Proximal Development memengaruhi proses pendidikan dan pembelajaran karena melibatkan pemberian bantuan kepada peserta didik yang membutuhkan dukungan dalam menyelesaikan tugas. Konsep pembelajaran Zone of Proximal Development berguna untuk memenuhi kebutuhan individu peserta didik, disesuaikan dengan tingkat perkembangannya dengan tujuan melihat peserta didik yang dapat menyelesaikan tugas secara mandiri atau perkembangan aktual, serta yang membutuhkan bantuan dari orang lain atau perkembangan potensial. Bantuan tersebut dapat datang dari teman sebaya, tutor sesama siswa, guru, atau orang dewasa yang lebih berpengetahuan. Tujuannya adalah agar peserta didik tidak tertinggal dari rekan-rekan sekelasnya, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Menurut pandangan saya, Zone of Proximal Development merupakan area pembelajaran di mana seseorang dalam proses belajarnya dibantu oleh guru maupun teman sebaya yang memiliki pengetahuan dan keahlian lebih tinggi. Guru memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa mencapai pengetahuan yang lebih baik. Guru tidak bisa menyamaratakan pemahaman dalam membina semua siswa karena siswa memiliki kemampuan yang unik dan berbeda-beda. Guru dapat berperan sebagai fasilitator maupun mediator dalam kegiatan pembelajaran yang menjembatani siswa untuk memperoleh pengetahuan secara optimal. Dengan demikian, pembelajaran pada Zone of Proximal Development akan mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran di sekolah. Pertanyaan kedua. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development pada peserta didik? Pendapat saya mengenai kesiapan mengajar dengan memperhatikan pembelajaran di dalam Zone of Proximal Development atau ZPD pada siswa harus dimulai dengan melalui observasi, kuesioner, wawancara, dan serangkaian tes guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang Zone of Proximal Development, sehingga bantuan yang diberikan selama proses pembelajaran dapat optimal. Saya perlu meningkatkan pemahaman saya tentang Zone of Proximal Development melalui studi referensi yang beragam dan mengamati contoh penerapannya di sekolah. Menurut saya,
Guru perlu menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka, umpan balik konstruktif, dan kerjasama antara siswa untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Guru yang mengajar dengan memperhatikan zone of proximal development harus memiliki pemahaman yang kuat tentang materi yang diajarkan, serta berbagai metode pembelajaran yang efektif agar dapat menyampaikan materi secara jelas dan menarik, serta menyusun aktivitas pembelajaran yang menantang, namun dapat dijangkau oleh siswa. Dengan memperhatikan hal-hal ini, saya akan lebih siap dan mampu untuk mengajar dengan memanfaatkan potensi penuh setiap siswa melalui pendekatan pembelajaran berbasis zone of proximal development. Setiap peserta didik memiliki zone of proximal development yang unik. Sebagai pendidik, penting untuk memiliki kemampuan dan kesiapan dalam menyesuaikan rencana pembelajaran agar sesuai dengan zone of proximal development mereka. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pembelajaran diferensiasi dengan pembagian kelompok. Ini memungkinkan peserta didik untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan saling membantu satu sama lain dalam proses pembelajaran. Pertanyaan ketiga, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang pembelajaran pada zone of proximal development yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Persamaan. 1. Semua pandangan mengakui pentingnya konsep ZPD dalam proses pendidikan dan pembelajaran. 2. Setiap pandangan menyoroti bahwa ZPD melibatkan bantuan atau dukungan dari pihak lain, seperti guru, teman sebaya, atau orang dewasa yang lebih berpengalaman. 3. Kami setuju bahwa ZPD membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. 4. Semua pandangan menekankan bahwa ZPD mempengaruhi proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah. 5. Konsep ZPD digunakan untuk memenuhi kebutuhan individu siswa dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan mereka. Perbedaan. 1. Azizul Zianur Zaman menyoroti bahwa ZPD terutama berfokus pada memberikan bantuan kepada siswa yang membutuhkan dukungan dalam menyelesaikan tugas. Sementara pandangan yang lain lebih menekankan pada penyesuaian pembelajaran, meningkatkan kemandirian siswa, dan fokus pada pemahaman konsep. 2. Pandangan Indah Yuliana menyoroti pentingnya scaffolding dalam ZPD, yaitu memberikan dukungan dan bimbingan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Sementara pandangan lain tidak menyebutkan hal ini secara eksplisit. 3. Pandangan Tafif Awalia Noviati menyoroti peran penting guru sebagai fasilitator atau mediator dalam proses pembelajaran. Sementara pandangan yang lain juga menekankan pada peran bimbingan dari teman sebaya atau orang dewasa yang lebih berpengalaman. Meskipun pandangan tersebut memiliki perbedaan dalam penekanan dan fokus, semuanya sepakat bahwa konsep zone of proximal development memiliki dampak yang signifikan dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Pertanyaan keempat. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada zone of proximal development yang dimiliki oleh peserta didik? Jawabannya adalah yang pertama, semua pandangan menekankan pentingnya kesiapan guru dalam mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada zone of proximal development. Yang kedua, setiap pandangan menyoroti bahwa penting bagi guru untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang zone of proximal development dan kemampuan siswa. Yang ketiga,
Kami setuju bahwa pendekatan pembelajaran berbasis Zone of Proximal Development memerlukan keterlibatan aktif guru dalam mendeteksi dan memahami tingkat kemampuan siswa. Yang keempat, semua pandangan menekankan perlunya pendekatan berdiferensiasi atau pengelompokan untuk menyesuaikan rencana pembelajaran dengan Zone of Proximal Development individu siswa. Yang kelima, kami setuju bahwa kesiapan guru meliputi upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Zone of Proximal Development melalui berbagai metode seperti studi referensi, observasi, kuesioner, wawancara, dan tes. Dan yang keenam, semua pandangan menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan interaksi sosial antar siswa. Demikian apa yang dapat kelompok kami sajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.